Selamünaleyküm. Herkese merhabalar. Selamat datang lagi di channel Jenandars Family. Iya, selamat datang. Udah lama ya tidak ketemu. Udah lama tidak ketemu, tidak vlog bareng. Iya, kita sekarang buat video bersama pertama. Iya, pertama. Iya, karena kan? 2 bulan Rusyan sama Ronya di Turki di sana. Jadi selama ini vlognya vlog Turki terus. Iya. Dan kali ini kita akan kembali buat vlog di Indonesia. Alhamdulillah. Hari ini kita buat video tentang apa? Bagaimana cara nikah sama cewek Turki? Hah? Kemarin kamu bilang kultur shock, bukan? Oh ya, lupa. Jadi, oh ya, saya lupa. Maaf teman-teman, karena selama ini kita selalu buat konsep. Banyak konsep, Jadi kita sudah buat list. Kadang-kadang kita lupa. Hari ini kita mengambil video yang mana, hari ini kita bahas apa, hari ini buat vlog tentang apa. Jadi saking banyaknya, kadang-kadang kita waktu mulai sering ini dulu, berantem dulu. Subjek ini untuk video yang ini, subjek ini untuk video yang itu. Jadi kadang-kadang kita sebelum take video juga masih belum tahu keputusan karena saking banyaknya video yang mau kita ambil. Kalau kita buat, kita buat bisa banyak video ada. Ya, banyak sekali. Iya, banyak sekali. Hari ini, hari ini tentang itu bagaimana cara nikah sama cewek Turki. Atau cowok Turki lah, satu cewek lagi. Turki dan cewek Turki bersama. Ya, boleh. Oke, boleh. Nanti juga kalau memang teman-teman punya ide untuk kami, boleh komen di bawah. Iya. Siapa tahu kita punya bahan, kita bakal ambil videonya, kita buat videonya. Saya mau buat untuk channel Haris itu prank. No. Saya buat. Kita lihat nanti. Karena di channel saya ada yang prank Haris, tapi saya belum buat. Saya tunggu waktunya itu channel Haris. Kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti. Sama challenge juga, kita belum pernah buat video challenge. Mungkin kita buat video challenge gimana Rusia nanti makan makanan Indonesia yang challenge kita bagus. Karena walaupun sudah lama tinggal di Indonesia, masih banyak yang belum dirasa sama Rusia ini. Gimana? Saya suka makanan Indonesia, tapi yang makanan Aceh dan yang makanan Padang aja saya suka. Yang pedas-pedas berarti yang pedas-pedas suka. Yang manis-manis really I don't like ya. Really nanti kita coba. Mungkin siapa tahu kalau udah makan berapa kali jadi suka. And pedas sekali juga saya tidak suka. Karena rasanya makanan nanti beda ya. Karena selalu pedas. Ya, cukup. Sekarang kita balik ke pembahasan awal, gimana caranya nikah sama orang atau cewek Turki ya. Cewek Turki really susah. Beda dengan cowok. Kalau cowok persyaratannya tuh bisa dibilang beda-beda sedikit dengan nikah di sesama orang Indonesia atau sesama orang Turki. Cewek Indonesia susah kalau mau nikah cewek Turki. Kalau cewek Indonesia mau nikah sama cewek Turki really mudah. Wow. Untuk saya mudah ya, karena saya lihat banyak cewek nikah sama orang Turki, cewek Turki banyak really rame ya. Jadi kalau di Turki saja saya lihat banyak sekali, saya lihat pasangan itu. Kalau saya lihat, ini ceweknya ini orang Indonesia atau Malaysia. Suaminya tuh pasti orang Turki kan, orang Turki rame. Ke kedutaan juga, begitu saya tanya, suaminya orang mana? Orang Istanbul, orang Adana. Jadi banyak memang. Tapi kalau cowok mungkin hanya sekitar 3 atau 5 orang selama saya di sana. Kita udah nikah, ada 3 family saja ya. Ya, yang cowoknya orang Indonesia ya. 3 family saja. Kita udah 4 nih. Yang keempat. Kita yang keempat ya family. Yang terdaftar di kedutaan maksudnya. Kalau dari orang Indonesia yang pihak cowoknya itu cuma orang keempat kita ya. Sekarang sedikit ada mungkin 20. Ya, kalau sekarang udah lumayan lah ya kan. Tapi masih sedikit. Tapi sedikit. Karena intinya nikah sama cewek Turki itu bukan susah di administratif pemerintahannya, tapi diizin ayah, orang tua, keluarga ayah ya, ayah. Ya, orang Turki sedikit begitu ya, dekat Arab mungkin kulturnya ya mereka. Karena saya lihat cewek Turki, kalau adik saya mau nikah, ayah saya bilang,
nikah mau sama siapa sayang? Oke lah. Itu untuk anak cowok kita, maksudnya. kita bawa saja. Ceweknya siapa kita bawa. Karena laki-laki bawa cewek, tidak pergi. Ceweknya tidak pergi, tidak pulang, pasti sama ayahnya selalu. Di Ikut Turki cowok. semua cewek harus ikut cowok. Jadi kalau cewek Turki mau nikah, ayahnya banyak question. Mau nikah sama siapa? Ada kerja, kota tinggal di mana, orang siapa? Banyak sekali. Belum lagi mahar nanti ya kan? Mahar juga mereka mau. Kalau kota saya banyak sekali mau. Tapi ayah saya tidak mau ya, ayah saya tidak. Karena nanti kalau kita pas pesta pernikahan pun hadiahnya itu ya berupa emas sama uang ya, dikalungkan di leher, nanti semuanya tuh emas, nggak ada yang hadiah-hadiah seperti kipas angin, baju, spray atau alat dapur. Itu juga ya. Itu juga bagus. Bagus, tapi kalau di sana itu memang pengantin itu biasanya kalau pulang dari acara pesta itu minimal bisa beli rumah kecil satu. Iya, benar. Rumah kecil atau mobil. Nah, ini baru aja kan dia selama 2 bulan ke belakang kan memang adiknya nikah langsung, adik ipar saya yang cowok yang namanya Bilal. Jadi seperti itu. Bisa beli mobil. Bisa beli mobil atau rumah. tapi dia marah-marah. Karena ada corona tidak ada tamu banyak, jadi jadi selama pandemi juga sangat berpengaruh untuk jumlah hadiah para pengantin ya. Kalau semakin ramai itu semakin banyak. Karena biasa seperti itu selalu. Telepon ke auntie, telepon ke uncle, semua uncle jauh yang uncle-nya dari itu begitu, telepon bilang, datang ya, pesta harus datang ya. Dia artinya itu bawa emas datang. Karena minimum, kalau saya minimum berapa ya, sekitar 1 juta mungkin ya. Tapi bukan semua orang begitu. Adik saya selalu lucu ya. Adik saya sedikit lucu dan banyak bercanda, jadi sedikit itu ada. Tapi bukan semua orang. Semua orang harus kalau bilang Assalamualaikum, kita ada pesta, date-nya itu datang ya, begitu. Tidak ada niat untuk dia supaya datang untuk hadiah, bukan ya. Tapi semua orang habis pesta pulang ke rumah, mereka lihat 1 emas, 2 emas. Emasnya seperti logam seperti ini ya, emas murni dia bentuk logam. Emas atau dolar. Tapi kota saya banyak ya. Kalau biasanya Istanbul, Ankara bukan begitu. Karena mereka udah sedikit modern. Jadi kulturnya udah campur ya, campur sama Eropa juga, tidak terlalu kental. Benar. Benar. Kota saya masih ya tradisional. Masih agak klasik sedikit ya. Ayah saya kenapa tidak kasih izin? Karena itu. Pertama kali saya bilang ke ayah, saya mau nikah sama cewek Indonesia, kasih izin. Dia bilang, siapa cewek Indonesia? Saya bilang, saya gambar. Dulu dia suka lukis wajah dan kebetulan objek lukisnya itu wajah saya. Jadi memang kalau di kamar dia tuh ada satu lukisan tuh wajah saya. Really romantic kan? Really romantic. Terima kasih. Itulah. Nanti ayah saya bilang tidak kasih izin. Kalau mau nikah, nikah aja. Tapi saya tidak kasih izin. Artinya itu apa? Jangan nikah. Kalau kasih izin juga saya tidak kasih izin. Tidak kasih restu juga. Tidak. Restricted. Kesin. Tidak mau ngomong about it lagi. Jangan bicara about it. Say to me. Jadi 1 tahun nanti saya sabar. Pergi lagi university. Karena saya bosan. Mau pergi lagi university. Paramedik. Nurs ya. Seperti nurs. Saya pergi lagi university. 1 tahun lagi udah kelas 2. Saya bilang, ayah, saya mau nikah sama cewek Indonesia. Karena Hari tidak sabar. Hari selalu bilang, saya sudah ready. Tahun saya sudah tua. Saya udah tua. Kenapa belum nikah? Saya tidak tua-tua kali waktu itu ya. 28 tahun. Apa tua? Tua lah saya bilang. Selalu bilang, hadi sama ayo bicara sama ayahnya. Ayo bicara. Saya bilang, udah saya sudah bicara. Tapi saya harus sabar. Tapi nanti oke lah, saya pikiran bagaimana saya kasih dari ayahnya saya kasih izin. Nanti saya bicara sama nenek dari ayah, neneknya. Ibunya ayah. Ya. Saya bilang, nenek, ayah saya tidak kasih izin, saya mau nikah sama orang Indonesia. Jadi nenek saya karena suka kali orang Indonesia, jadi marah. Jadi dia bicara sama ayah saya, bilang,
kalau kamu tidak kasih izin Rusian nikah sama orang Indonesia, karena orang Indonesia bagus sekali. Haji ya? Haji, ya, bagus sekali. Bagaimana kamu tidak kasih izin? Harus kamu bilang Alhamdulillah. Alhamdulillah ada rezeki dari Indonesia. Alhamdulillah harus kamu bilang. Nanti ayah saya bilang, saya tidak mau ngomong about saya mau pergi ke tarawih karena itu Ramadan, waktu Ramadan. Ayah saya pergi ke masjid, sholat tarawih. Sudah salat, pulang ke rumah, bilang, oke, Rushan kalau mau nikah sama orang Indonesia, saya kasih izin. Tapi harus tinggal di Turki saja. Tidak bisa pulang Indonesia, tidak bisa tinggal di Indonesia. Ceweknya harus tinggal di Turki dan cari kerja di sini. Jadi saya kasih izin kalau itu ada. Jadi bapak, ibu, bapak, auntie, bapak, adik, bapak, semua keluarga datang di sini untuk pesta. Lalu bagaimana saya bilang ke Haris, bapak, karena tiketnya mahal ya. Mahal, dan waktu itu saya sudah ada kerjaan di Aceh. Sebenarnya saya udah kerja di salah satu bank syariah di Aceh. Saya kalau dia ke Aceh pun dia udah oke aja kan. Tapi begitu tahu harus ke sana ya, saya langsung juga resign dari pekerjaan saya ya untuk membuktikan kalau saya serius mau nikah. Jadi saya langsung keluar dari bank itu ya kan. Pindah ke Turki. Iya, nanti Haris dan keluarga Haris datang. Ayah saya bilang, Masya Allah, Barakallah, semuanya baik sekali. Ibu mertua, adiknya Haris, Masya Allah. Bagaimana Rushan, bagaimana Nasıl Rushan buldu? How she find like that? Gimana cara ketemunya? Masih bilang kalau Rushan yang buat di dunia baik sekali, masalah the best Rushan nikah sama Haris bilang. Keputusan terbaik Rushan selama hidup di dunia itu nikah sama saya katanya. Ayah saya bilang salat, Quran, ada kerja, ada sekolahnya juga askingnya Tumi. Ada sekolah. Kalau udah ada itu semua udah oke ya semua. Tapi nggak semua orang tua seperti ayah Rushan. Ada yang sama sekali. Ada juga teman yang sampai batal ya, yang di Istanbul, saya lupa saya namanya. Udah lama pacaran juga mereka, tapi batal nikah karena izin nggak ada. Oh, batal ya? Ya batal karena memang nggak ada izin dari orang tua. Itu orang Indonesia juga. Satu juga ada karena ayahnya mau banyak emas. Ya ada juga. Bukan satu, banyak. Begitu. Maksudnya maharnya agak ketinggian kalau kita bilang untuk standar orang Indonesia. Jadi agak ini batal di situ. Ada juga ada yang nggak mau orang Indonesianya, ada yang nggak mau tinggal di Turki. Karena memang problem tuh tinggal di Turki itu bukan cuma niat kita mau ke sana jalan-jalan main-main, bukan, tapi kerjaan di sana itu berbeda sekali dengan Indonesia. Harus realistis. Harus realistis ya, karena itu bukan untuk jalan-jalan, untuk hidup. Jadi harus pikiran saya kerja bagaimana, ada kerja bisa bawa ke makanan untuk istri. Itulah. Apalagi jadi, 1 tahun pertama kita pindah ke Turki, kita belum punya izin kerja. Izin kerja itu setahun kemudian baru keluar. Otomatis 1 tahun itu kita harus, walaupun kita doktor, profesor, kita harus kerja buruh. Jadi kerja gelap istilahnya, jadi pekerja gelap, kerja di pabrik atau di mana, jadi pekerja kasar lah, karena nggak ada izin kerja, nggak ada izin resmi. Jadi harus sabar. Jangan cuma niat, saya mau nikah, saya mau hidup di Eropa, di Turki enak, nggak seenak itu. Tapi yang kerjanya yang begitu, pabrik sama orang Suriah. Ini susah, karena apalagi kalau pekerja kasar, bisa kita bilang fisik orang Indonesia juga tidak sekuat orang Arab atau orang Turki. Mereka berat kerja. Bukan seperti Indonesia, beda sekali. Really beda. Jadi kalau cewek Turki mau nikah sama orang Indonesia, really harus ready for mental. Cewek Turki, really mentalnya sudah siap. Ayahnya kasih izin atau saya bagaimana harus tunggu, harus ada kerja, begitu banyak. Untuk mental harus ready, untuk uang harus ready, untuk sabar harus ready harus banyak sabar. Kultur beda sekali. Yang mungkin ada cepat sekali ayahnya dikasih izin, tapi biasanya yang daha çok, more than, lebih banyak.
tidak kasih izin, langsung tidak kasih izin, langsung tidak kasih izin. Harus sabar, harus ayahnya lihat, cewek perempuan anak saya serius ya, serius mau nikah. Ya. Ditunggu ya, dan jadi banyak yang DM di Instagram kan? Banyak sekali. Saya udah YouTube channel Turki ya, bahasa Turki. Mungkin yang pertama kali nonton video ini, saya YouTuber Turki ya. YouTuber Turki. Jadi DM saya really banyak DM, panjang-panjang ya DM. Curhat deh, curhat. Ya. Saya tidak bisa bilang ayah saya bagaimana, saya bisa bilang ayah saya takut, saya malu, ayah saya tidak kasih izin, saya tahu. Saya bilang coba saja. Coba, sabar, tunggu. Tapi dia bilang, bukan, kakak, family saya really beda dari family Rusian. Saya bilang, family saya juga susah ya. Tapi beda. Kalau Allah udah tulis nikah, pasti destiny. Ya, kalau udah takdir, udah kadarullah. Biasanya, ya walaupun nggak mudah dia, ada tantangan, ada hambatan, ya harus dilewatin. Keluarga saya nikah. Waktu jalan-jalannya, waktu jalan-jalan sama Haris, semua bilang, bagaimana ayah Rushan kasih izinnya? Kita shock karena ayah Rushan really cinta Rushan, karena saya anak pertama paling dekat. Saya udah university, udah paramedi, kalau mau kerja saya bagus. Tapi saya udah change my life, really change my life, because kalau Haris mau tinggal di Indonesia, bisa bawa, kau udah bawa. Jadi mereka bilang ayah Rushan really kerja, really adaptasi life Rushan cepat. Ayah Rushan bagaimana cepat kali kasih izin, bagaimana mungkin ya ini destiny, jadi ayah saya budan cekiyo langsung bicara ya. Jadi saya banyak sekali hutang dengan nenek Rushan, karena berkat beliau juga saya bisa nikah dengan dia. Dan kebetulan waktu saya di Turki juga beda kota tinggalnya, kami tinggal di Istanbul. Nenek sama keluarga Rushan kan tinggal di Diyarbakir. Jadi paling jumpa waktu ada momen-momen lebaran seperti itu aja kita jumpa. Jadi singkat waktu sama nenek ya. Rindu sekali ya. Rindu sekali. Dia tidak lihat cucu. Iya, belum sempat lihat rohnya. Sangat sedih. Itu pas Rushan lagi hamil dulu, kami tinggal di Malatya. Biasanya nenek saya juga tidak kasih izin. Tidak kasih izinnya. Biasanya cepat tidak kasih izin. Dia bilang, saya tidak kasih izin, harus cari yang kaya atau cari yang ganteng. Itu nenek saya biasanya begitu. Tapi kapan saya bilang orang Indonesia, hei rezekinya bagus sekali, berkah nanti rumah Rushan. Itulah ya, beda ya, bicara beda. Mengerti kan? Mengerti. Nasıl bu kapatıyor ağzını sanki. Mesela melekler sanki herkesin ağzını kapattı ve biz evlendik. Sepertinya karena kadarullah, sepertinya semua dimudahkan, seperti malaikat mengaminkan doa kami dua. Jadi cepat sekali ya, cepat sekali. Saya juga bingung. Saya udah nikah ya, bagaimana saya nikah? Cepat sekali sudah. Padahal kalau untuk cowok, sekali lagi untuk cowok di sana sama sekali tidak ada masalah ya, kalau misalnya ceweknya orang Indonesia, cowoknya orang Turki. Dan kebetulan insya Allah ya, kami sekarang lagi tunggu kabar dari imigrasi, mungkin dalam waktu dekat pamannya Rushan nikah sama orang. Nenek saya bilang, bawa ya ceweknya di sini, jangan tinggal di Indonesia. Muhammad ya. Saya bilang sering nanti di vlog kami itu sering dia ada, atau di Instagram kami sering ada foto beliau. Insya Allah ini sekarang kasih izinnya. Cepat kasih izin. Karena pamannya kan cowok. Karena bawa. Karena cewek Indonesia bukan tinggal di sini, mereka tinggal di sana. Jadi nenek saya, it's okay, karena anak saya masih sama saya, jadi it's okay. Jadi mereka pikir begitu. Ini cuma terhalang hambatan imigrasi saja, visa. Insyaallah ini harus sabar. Ya, harus sabar. Mereka sebenarnya udah pingin sekali juga cepat-cepat ketemu antara keluarga. Mungkin Muhammad juga. Terima kasih. Sudah cukup. Videonya tutup bentar ya. Ini kopi Turki tadi dibuat, mungkin udah agak dingin. Dingin sekali. Ya. Jadi seperti ini. Kalau di Turki itu kopi klasiknya seperti ini, pakai tembaga. Di dalamnya ada gelas kaca. Supaya fungsi tembaga ini supaya walaupun sudah lama dia tetap panas. Masih panas. Hadi bye-bye. Jadi sekian dulu video dari kami. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga share ke teman-teman yang lain. Please ne demek? Tolong ya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share video kami, jangan lupa kirim di WA grup kawan-kawan, Instagram.
Kita ada Instagram akun juga, tulis di sini The Junandas Family. Di sana juga kalau ikut saya bahagia ya. Makasih banyak nonton sampai di sini. Supaya kita termotivasi terus untuk buat video-video berikutnya. Iya, masih subscribe kita sedikit. Kalau bantu untuk channel kita makin banyak nanti videonya ya. Tolong ya. Oke, sekian dulu dari kami. Jangan lupa komen. Bye bye. Assalamualaikum. Bye. Ya, kita minum. Bye bye.